2019-2024. Alhamdulillah, pada hari ini secara resmi pasukan muda telah berdiri di depan kita. Saya nampak wajah-wajahnya penuh harapan, wajah yang penuh optimis. Semoga amanah muda ini dititip pada tangan-tangan yang beramanah, yang punya amanah. Semoga khususnya di jajaran muda yang terpilih punya sebuah kesadaran dan keinsafan terhadap amanah Allah terhadap kita dalam menghadapi persoalan keumatan. Di mana saja saya ingin katakan dan selalu mengatakan, UDA adalah sebuah organisasi. Kalau dikatakan organisasi dakwah, ya juga organisasi di dalam mengelola lembaga pendidikan warisan Aceh dari masa lalu, ya juga. Tetapi kita berada di era yang berbeda dengan era masa lalu. Kita sedang menghadapi sebuah umat yang sudah berubah, yang tidak pernah terbayangkan oleh generasi sebelum kita. Tugas kita bukan mendakwahkan umat di masa generasi kekhalifahan, bukan di generasi kesultanan, bukan di generasi masa lalu, tetapi kita sedang melakukan berhadapan dengan generasi global dan generasi milenial. Maka hal yang perlu kita pikirkan, bagaimana merambah pola-pola dakwah baru untuk umat yang sedang berubah dan sudah berubah. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum, fa innahum khuliqu li zamanihi la li zamanikum. Ajari anak-anakmu untuk zaman mereka, karena mereka diciptakan untuk zaman mereka. Mereka tidak diciptakan untuk zamannya. Tantangan yang mereka hadapi berbeda dengan tantangan yang kita hadapi, dan juga lebih berbeda lagi dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi masa lalu. Dulu dunia Dayak di masa kesultanan adalah lembaga pendidikan utama. Siapapun yang ikut pendidikan, mereka harus ke Dayak. Tidak ada lembaga pendidikan lain. Sementara sekarang Dayak ini adalah puing-puing keikhlasan masa lalu. Mereka-mereka yang ikhlas bertahap. Alhamdulillah, setelah ada badan Dayak adalah sedikit-sedikit. Hai kamu ini ibu lucu, baju masih tidak seimbang. Kita tahu kebutuhan di lembaga pendidikan Dayak adalah kebutuhan sebuah rumah tangga 24 jam, segala fasilitas diperlukan. Tetapi untung masih ada manusia-manusia ikhlas yang mengelola dan manusia-manusia ikhlas yang membantu. Lewat keikhlasan itulah bertahap. Tanpa keikhlasan sudah belum tingkat. Maka satu sisi lembaga pendidikan Dayak itu lembaga pendidikan yang paling mandiri saat ini. Kalau orang mengatakan lembaga pendidikan Dayak tidak mandiri, itu salah. Buat ini orang coba
Sekarang cabut semua bantuan anggaran untuk semua lembaga pendidikan, Dayak dan semuanya. Coba lihat siapa yang duluan mati. Kalau lembaga rumah, siapa yang duluan gulung tikar? Pasti Dayak bertahan. Insya Allah Dayak bertahan. Kalau ada satu-satu yang gulung tikar, itu mungkin sudah kena virus corona. Kalau yang masih Islam kita bertahan. Anak saya mulai ngomong iup yang dalam nikah lembut. Begitulah kira-kira. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada tantangan lain yang lebih besar. Banyak ruang kosong yang tidak terjangkau oleh dunia Dayak dan mereka tidak mau menjangkau Dayak. Ini yang menjadi masalah. Dan ini dunia global. Tidak mungkin kita menyelamatkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengasingkan diri. Teknologi komunikasi harus global, akan merambah kemana-mana. Ruang-ruang kosong kalau terbiarkan akan diisi oleh musuh-musuh, oleh predator-predator. Ini yang menjadi masalah. Menyodorkan lampu yang terlantar, lahan yang terlantar, ya dia akan terlantar, tidak akan digarap oleh siapa-siapa. Tetapi zaman sekarang lahan-lahan kosong yang terlantar akan digarap oleh yang lain. Maka oleh karena itu Huda, dari pertama saya ingin mengatakan ada dua hal yang perlu kita fokus. Pertama berkaitan dengan pemikiran, pergerakan pemikiran. Yang kedua pergerakan dakwah. Sebuah solusi atau sebuah kemajuan diawali oleh berkembangnya pemikiran. Gagal dalam pemikiran akan membuat gagal segala-galanya. Maka ini yang perlu kita pun perkuat pergerakan pemikiran ini. Yang tidak perlu kita terjemahkan di sini. Kita perlu berdiskusi banyak, membuat forum-forum untuk membangun pemikiran. Yang kedua, pergerakan. Pergerakan di sini bukan pergerakan yang tidak perlu Huda. Menyebut ada anak Huda dikata dulu. Rumpuh dah. Dan hebat Huda menyokel karena organisasi, karena hebat di sini. Pimpinan-pimpinan daerah adalah karena daerah, karena isinya, bukan karena sistem berorganisasinya yang solid, yang memberi solusi. Sehingga ada terus tempel ya. Sudah boleh tempel itu sumber itu terus dia tak boleh tempel. Kita berharap udah sekarang yang begitu. Masih banyak hal yang belum terjangkau yang perlu kita tangani. Hal yang paling penting untuk Ahlussunnah wal Jamaah bukan konten ilmu pengetahuan, tapi konsep dan strategi dakwah yang perlu dibangun. Punya konten dia mencaranya punya kontennya bagaimana lagi bin lagu le wajib lagu saja dia betul. Dia betul. Benar lagu ulangnya.
Warawat ditenggagu, dadum dia betul. Berat karena berat itu dia betul. Jadi jadi masalah. Bukan persoalan konten. Terasa tidak? Kita selalu menggaungkan bahwa yang kita perjuangkan adalah Ahlussunnah wal Jamaah, warisan dari ma'ana alaihi wa ashabi. Tetapi kita dituduh apa yang kita bawa ini bukan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu satu. Itu di internal umat. Yang kedua, hasil penelitian untuk Aceh khususnya oleh misionaris Korea. Dia berkesimpulan bahwa Aceh sekarang bukanlah benteng yang tidak bisa ditembus lagi. Artinya kristenisasi sudah mungkin untuk Aceh. Tentu ada sendi-sendi yang sudah rusak, ada ruang-ruang yang sudah borok. Kenapa? Ada sisi-sisi yang kosong yang tidak terjangkau oleh dakwah. Mereka tidak bawa ayat dan hadis, tapi mereka bawa kesejahteraan. Mereka bawa bantuan. Mereka menyentuh hati. Dan ini tidak cuma di kota. Malah mereka menjangkau anak-anak desa di sana, termasuk Kristen. Di Zampur ini pada lagu kampung yang terbuka video dulu. Ini siapa yang bertanggung jawab? Kalau kata ulama daerah itu bukan urusan saya, kata yang lain juga bukan urusan saya, yang lain lagi bukan urusan saya. Siapa yang ngurus? Maka ini udah sekarang perlu duduk kembali mengkaji strategi dakwah kita itu bagaimana. Apa sudah cukup dengan pola-pola lama yang sudah ternyata berkat dan bertahap? Tetapi kita sekarang menghadapi sebuah perubahan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita ubah untuk mendakwahkan kepada umat yang sedang berubah. Ini hal yang perlu. Maka oleh karena itu, udah berpikir sekarang itu ada golongan yang kehabisan. Ini bagaimana kita rembak golongan yang kehabisan? Karena Rasulullah mengatakan kun aliman, muta'aliman, mustami'an, muhibban, fala takun khamisan, fatahlik. Kalau kamu tidak alim, dia muta'alim. Kalau tidak muta'alim, dia jadi pendengar. Kalau tidak pendengar, pencinta, simpatisan. Rekor, bagian lek-lek dari. Wala takun khamisah, jangan yang kelima mubghidan itu. Khamisah yang mubghidan, pembenci, penguasa. Fatah. Bagaimana yang mubghidan ini robah menjadi muhibbah. Maka ini pada Abi Bayu, sekretaris kuda, dan sekretaris bagi saya. Maka buat training dengan pola tertentu, dengan strategi tertentu. Sekurang-kurangnya mereka yang tidak pernah dijangkau dan hatinya tidak cinta agama, tidak cinta ilmu, titik awalnya buat mereka punya niat untuk memperbaiki diri dulu. Kemudian giring dia masuk untuk benar-benar memperbaiki dirinya.
dan masa depan. Dari muhibban, disitulah akan timbul sebahagiannya jadi mustami'an. Dari mustami'an akan timbul jadi muta'aliman. Tidak semua muta'aliman jadi alim, sebahagiannya akan jadi alimah. Tapi semuanya berangkat dari muhibban. Sebagai embrio untuk menjadi aliman, embrio untuk menjadi muta'aliman, embrio untuk menjadi mustami'an, bukan mobil pembenci predator. Benar, ada juga program, buat urusan hukum dah. Akhirnya jadi reuni rutin. Yang kosong tidak terjemah, itu akan diambil oleh musuh. Tidak cuma musuh agama, malah musuh negara. Sementara sampai di semua desa itu, tidak semua pemimpin desa mampu punya konsep untuk mengelola anak-anak mudanya. Dia jadi pemimpin di desa karena dipilih, bukan sebuah keahlian mengelola umatnya yang muda, rakyatnya yang muda atau yang tua. Sehingga pemuda sekarang menjadi masalah bagi setiap desa. Agama tidak hadir, Ahlussunnah wal Jamaah tidak hadir memberi solusi. Sementara konsep Ahlussunnah wal Jamaah tidak cuma persoalan Asy'ari dan Maturidi. Tidak cuma itu. Juga berkaitan dengan kehidupan, masalah, kemaslahatan umat Islam. Di mana terintegrasi nilai adil, ihsan dan syafaqah alamin. Itu siapa yang menerjemahkan ke rumah sisi kehidupan? Ini tugas besar yang kita mulai dari embrio kecil dengan cara-cara yang strategis. Maka huda yang dilantik hari ini bukanlah huda stempel, tapi huda sebuah pergerakan. Dan harus cepat. Kalah cepat dalam pergerakan, pasti akan cepat kalah di dalam persaingan. Bukan tu diam-diam, berharap bolong, hati naik bolong. Olehnya halangan dulu. Lalu pada lu buat lu kalau udah baru nanti tajuk pilih ya semua udah. Rupanya buat tajuk kita putih tepung, lepas ni lagi tepung kayak dulu. Halangan dulu. Kenapa? Karena tak merasa penting. Bukan apa, tidak merasa penting. Tuhan tidak merasa penting. Kenapa tidak merasa penting? Siapa yang buat tidak merasa penting? Maka ayo duduk, buat huda ini untuk melakukan sesuatu yang terpenting untuk dunia dan akhirat. Kalau memang itu tidak penting, ayo sama-sama tinggalkan huda. Kalau memang huda untuk melakukan sesuatu yang penting untuk kemaslahatan umat, ayo lakukan. Kalau tidak ada waktu yang kosong bukan waktu. Ya halatu kal amal ila faraq min hamakatin nafsi. Lalu mengalihkan berbuat kebaikan itu untuk menunggu waktu yang kosong, itu sebuah kebodohan. Kalau nama itu kebaikan, kalau itu penting, kalau waktu tidak kosong, ya kosongkan supaya ada waktu kosong. Begitu. Kalau tidak ada itu, gimana? Ya berapa tu hilang mula-mula kenapa dengan jalan dulu itu mau berantakan udah tetapi kalau hati tengok anak tetap terbelur yang baik orang terbelur tak terdengar kau lihat ditahan kau lihat udah pak hidup otomatis belum nak tantangan. Apa mudah di tangan tusuk hidup atau mati? Lalu itu menyodron itu dari setiap wilayah mati, dia tusuk juga ikut mati. Maka jangan mati. Itulah pesan saya. Ayo kita dulu bekerja, buat rapat kerja, benar-benar untuk bekerja, bukan rapat kerja tapi tidak bekerja. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.
Bapak Ibu hadirin serta pendengar radioku 93,6 FM Aceh, kita lanjutkan dengan sambutan dan arahan Bapak Wali Kota Banda Aceh yang terhormat Bapak Haji Abdullah Usman SE AKMM. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi